Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di syahri Ramadan kita masih ada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul Annam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan sore hari ini kita masih pada kitab As-Shalah bab Shalatil Jamaah wal Imamah. Dan tema kita di kesempatan kali ini berkaitan tentang sihhatu imamatil fasik. Sahnya imam dari seorang yang fasik. Jadi tema ini akan menjelaskan tentang hukum seorang imam yang fasik. Apakah ketika ia dijadikan imam kemudian salatnya sah atau tidak sah? Ini yang akan kita bahas. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia membawakan satu hadis. Beliau mengatakan an Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatilah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi maksudnya kalau ada seorang yang meninggal dan dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun misalkan dia fasik, selagi kefasikan tersebut tidak sampai menyebabkan dirinya keluar dari Islam, maka kita tetap diwajibkan untuk mensolati. Wajib. Walaupun nanti ada pengecualian ya. Seperti contoh, para tokoh agama ya disarankan untuk tidak ikut. Tapi bukan berarti kemudian tidak disolati, tetap disolati. Tapi tokoh-tokoh agama disarankan untuk tidak ikut serta. Sebagai bentuk tahdzir, peringatan seperti itu jemaah. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam ad-Daraqutni dengan sanad yang lemah. Jadi masalahnya ikhwan wa akhwati fillah, sebelum kita bacakan penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Al-Fawzan, maka status hadis ini cuma sekalian, mayoritas para ulama ahli hadis melemahkan. Jadi mayoritas para ulama ahli hadis melemahkan hadis ini. Akan Al-Imam Ad-Daraqutni sendiri meriwayatkan dengan mengatakan bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi ya, menyebutkan kelemahannya. Begitu pula ya, sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, beliau menegaskan bahwa hadis ini tidak kuat. Hadis ini tidak kuat. Ya, alias lemah. Tetapi yang maknanya memiliki dasar. Maknanya memiliki dasar dari dalil-dalil lain yang sahih. Ya. Tentang tetapnya keislaman orang yang mengucap syahadat walaupun ia berbuat dosa. Ya.
selagi kefasikannya, selagi kemaksiatannya tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, maka tetap dia dianggap sebagai seorang muslim. Kalau dia muslim, berarti hukum asal sholatnya ya sah. Ya. Kalau sholat untuk dirinya sah, berarti bermakmum di belakangnya juga sah, seperti itu. Ya jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Di sini Rasulullah beliau bersabda, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatilah orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya salati jenazah yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi selama seseorang dia muslim, maka ia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Sehingga tetap jenazahnya disolati. Ya. Itu pula kalau dia muslim berarti hukum asal sholatnya sah. Sehingga bermakmum di belakangnya juga sah, seperti itu. Ya. Dan inilah ya kaitannya dengan tema ini ya. Sahnya sholat di belakang imam yang fasik. Selagi dia masih muslim, maka sholatnya tetap sah. Jemaah sekalian wa fillah. Mayoritas para fuqaha, baik dari kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, mereka berpendapat bahwa sholat di belakang imam yang fasik maka hukumnya sah, tetapi makruh jika tidak ada hajat, jika tidak ada kebutuhan. Kemudian sengaja menjadikan imam yang fasik atau seorang yang fasik jadi imam, ini makruh. Tapi kalau ada hajat, ya boleh. Boleh. Di antara dalil yang dijadikan pegangan mereka itu jamaah sekalian, bahwa para sahabat dulu tetap sholat di belakang pemimpin zalim. Itu hajatnya. Tetap sholat. Dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin. Ya, karena ada hajat. Jadi kalau ada hajat, maka makruh itu hilang. Tapi jika tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, "Man a'ada sholata khalfa imamin fasikin fahuwa mubtadi." Barang siapa yang mengulang sholat karena sholat di belakang imam yang fasik, maka dia seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah. Ya, karena sholatnya sudah sah, sehingga tidak perlu kemudian diulang, tidak perlu. Ya, ini kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, bahwa siapa yang sholatnya sah, berarti bermakmum di belakangnya juga sah. Ya. Yang penting intinya keyakinan dia, ya, menurut yang dia pahami, sholatnya sah. Maka bermakmum di belakangnya tetap sah, walaupun mungkin beda pandangan. Contoh misalkan imamnya Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kemudian makmumnya Hambali. Dia tahu persis sebelum imam sholat makan daging unta. Menurut keyakinan Hambali batal. Tapi karena imamnya berkeyakinan makan daging unta tidak membatalkan wudu, maka setelah makan daging unta, ya, tidak berwudu lagi, langsung mengerjakan sholat. Maka jamaah sekalian ketika itu, ya sholatnya makmum tetap sah, walaupun berkeyakinan makan daging unta itu batal. Kenapa? Karena keyakinan imam tidak batal, sehingga secara hukum untuk sholat dirinya, ya, untuk sholatnya imam itu sah.
sehingga bermakmum di belakangnya juga sah. Beda kasusnya gini jamaah, karena imamnya Syafi'i. Karena melihat makmumnya Hambali, padahal keyakinan Syafi'i itu menyentuh lawan jenis batal wudunya. Tapi karena dia melihat makmumnya semua Hambali, ya, maka imamnya sehabis nyentuh istrinya tidak wudu lagi. Padahal keyakinannya apa? Batal. Tapi karena melihat makmumnya Hambali, akhirnya tidak wudu. Maka kalau seperti ini ya jelas, ya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena secara keyakinan dari imamnya bahwa menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu, walaupun keyakinan makmumnya tidak membatalkan. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur itu sah dan tidaknya sholatnya imam. Kalau sholatnya imam dianggap sudah sah, maka bermakmum di belakangnya juga sah seperti itu. Ya juga sah. Bagaimana masalah ikhwan wa akhwati fillah? Berkata Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, al-kalamu alaihi min wujuh. Pembahasan hadis ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama tentang takhrij dari hadis ini. Faqad akhrajahu ad-Daraqutni. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam ad-Daraqutni di jilid yang kedua nomor hadis 56. Min tariqi Utsman ibnu Abdurrahman, dari jalan Utsman bin Abdurrahman, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bihi marfu'an. Jadi beliau melihatkan hadis ini marfu' sampai ke Nabi. Wa hadza isnadun dha'ifun jiddan. Hadis ini kata beliau sanadnya sangat-sangat lemah. Sanadnya sangat-sangat lemah. Kenapa? Li'anna fihi Utsman ibnu Abdurrahman Az-Zuhri. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Utsman Az-Zuhri Al-Waqqasi. Qala anhu Ibnu Ma'in, Al-Imam Ibnu Ma'in beliau berkomentar tentangnya, la yuktab hadithuhu kana yakdzib. Jadi kata Al-Imam Ibnu Ma'in, hadisnya dia itu tidak dicatat. Dan dia kadang dusta. Ya, kadang suka berdusta. Makanya dianggap seorang rawi yang lemah. Wa qala marratan, di kesempatan yang lain beliau mengatakan dhaif. Jadi Utsman bin Abdurrahman itu seorang rawi yang lemah, dhaif. Wa qala Ibnu Madini, Al-Imam Ibnu Madini mengatakan dhaifun jiddan. Dia itu seorang rawi yang sangat lemah. Wa qala Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari mengatakan tarakuhu. Jadi para ulama itu meninggalkannya. Artinya apa? Tidak menjadikan sebagai perawi hadis. Hadis-hadisnya ditinggalkan, tidak diambil. Nah, sehingga masalahnya seorang rawi yang sangat-sangat lemah, maka bisa berpengaruh terhadap derajat hadis. Nah, sehingga hadisnya dhaifun jiddan. Dan hadis yang dhaifun jiddan itu tidak mungkin naik menjadi hasan li ghairihi misalkan, tidak. Yang bisa naik itu kalau dhaif yang ringan. Kalau kemudian ada hadis yang lain yang sejenis, maka dua hadis ini saling menguatkan sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau sudah dhaif jiddan, maka tidak mungkin bisa naik. Ya, tidak mungkin bisa naik. Kemudian masalahnya wa akhrajahu ad-Daraqutni. Ya, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam ad-Daraqutni. Jilid yang kedua nomor hadis 56. Min tariqi Abil Walid Al-Makhzumi. Dari jalan Abul Walid Al-Makhzumi, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi bihi. Ya. Kemudian perawi menyebutkan hadis ini. Dan kata beliau,
Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan, wa hadza ad'af minal awal. Ini lebih lemah lagi daripada yang pertama. Yang pertama itu dhaif jiddan, ini lebih lemah lagi. Lebih lemah lagi. Kenapa? Fa inna Abul Walid, karena Abul Walid wa huwa Khalid bin Ismail, ya. Jadi namanya Khalid bin Ismail. Al-Imam Ibnu Adli mengatakan, kana yad'ul hadis ala thiqatil muslimin. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Adi, ya, Ibnu Adi, ya. Dia itu suka memalsukan hadis, ya, atas nama orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqah dari kalangan kaum muslimin. Ya. Kata Ibnu Adi, ya, bahwasanya Khalid bin Ismail seorang rawi yang suka memalsukan hadis. Ya. Nah, sehingga riwayatnya itu masalahnya sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah dibandingkan dengan yang pertama. Wal hadisi turukun ukhra kulluha wahiyatun jiddan. Ya. Dan yang masalahnya hadis ini memiliki jalur-jalur yang lain. Tapi semuanya wahiyah, sangat rapuh, sangat lemah, sangat lemah. Wa qad jaa bi ma'nahu hadisu makhul, ya, hadisu makhul an Abi Hurairah. Dan telah datang hadis yang semisal, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi bersabda, as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslimin. Jadi Rasulullah bersabda, salat fardu itu wajib dilakukan di belakang setiap muslim. Barron kana aw fajiran, baik itu orang yang baik atau orang yang fasik. Ya. Wa in amilal kabair, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini jamaah sekalian dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, tetapi di dalam sanadnya ada ingkito. Ingkito itu terputus. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ad-Daraqutni, Al-Imam Adz-Dzahabi, dan selain dari mereka berkomentar, lam yasma' makhul min Abi Hurairah. Bahwasanya makhul itu tidak pernah mendengarkan langsung dari Abu Hurairah. Berarti ada rawi yang dihilangkan. Ya, makhul kemudian langsung menghubungkan, menyambungkan langsung ke Abu Hurairah, padahal dia tidak pernah ketemu dengan Abu Hurairah. Jadi para ulama ahli hadis itu sangat teliti, coba. Mereka itu ketika ingin menghukumi hadis, masing-masing perawi itu diteliti. Namanya siapa, nama ahlinya siapa, kunyahnya siapa, kemudian bapaknya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, dia pernah singgah di tempat mana saja. Ya. Kalau misalkan dia seorang yang tinggal di Irak, sepanjang riwayat biografinya tidak pernah pergi ke Madinah, kok tiba-tiba dia punya guru dari Madinah, oh berarti ini ada keterputusan. Itu diteliti, jemaah. Ya. Karena memang dalam masalah hadis itu bukan perkara yang remeh, karena berbicara tentang agama. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kemudian wasallihun wa akhwati fillah, beliau mengatakan, wala yasihu fi hadzal bab syai'. Sehingga kata beliau, di dalam masalah ini tidak ada satu hadis pun yang sahih, nggak ada. Ya. Kalau Ad-Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni mengatakan, laisa fiha ma yathbut. Tidak ada di dalamnya riwayat yang valid, nggak ada. Ya, tidak ada. Wa qala Al-Ukaili, Al-Ukaili mengatakan, laisa fi hadzal matni isnadun yathbut. Tidak ada di dalam sanad ini
matan yang valid, tidak ada. Wa su'ilal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ditanya tentang hadis dari Ibnu Umar, maka dia berkomentar, ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengarkan ya kebenaran riwayat ini. Jadi kata Imam Ahmad, saya tidak pernah mendengar bahwasanya riwayat ini benar. Wa idza kana al-hadisu bihadhihi sifah fala taqumu bihi hujjah. Maka jika hadis ini memiliki sifat seperti ini, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena sangat lemah. Wa innama dzakarahu al-hafidz li bayani halihi. Tetapi jamaah sekalian, kenapa al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di Kitab Bulughul Maram? Tujuannya adalah untuk menjelaskan status hadisnya, bahwa hadis ini itu lemah. Itu saja. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu harus jeli jemaah. Misal contoh di Sahih Bukhari itu, ini bukan hadis inti ya. Kalau hadis inti semuanya sahih, walaupun ada kritiknya, sedikit kritikan, tapi yang tepat sahih. Tapi di hadis-hadis yang misalkan bukan inti, itu ada hadis yang lemah. Dan Al-Imam Bukhari membawakan itu tujuannya untuk menjelaskan itu hadis lemah. Ya. Jadi jangan kemudian diambil kemudian dijadikan hujjah. Nah, sehingga perlu dibaca secara teliti. Tapi kalau hadis intinya, inti pembahasan Sahih Bukhari ya sahih seperti itu. Tapi kadang ada hadis-hadis tambahan. Yang itu kadang Al-Imam Bukhari membawakan tujuannya untuk menjelaskan status derajat hadisnya. Ya, kadang-kadang ya ada yang lemah, ya ada yang lemah seperti itu. Aukamakot. Ini menjadi masalah ikhwan wa akhwati fillah. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Al-hadisu dalilun ala anna al-muslim yusanna khalfah. Hadis ini merupakan dalil bahwa seorang muslim itu sah untuk dijadikan imam sholat. Ya. Selagi dia muslim, hukum asalnya sah dijadikan imam. Ya. Silang pendapatnya terkait tentang mana sih yang afdol, mana sih yang afdol. Tapi ketika misalkan kita bicara tentang sahnya, ya sah. Muslim ya sah. Ya. Kenapa? Lianna hadza huwal murad bi qawlihi sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Karena inilah yang dimaksudkan di dalam sabda Nabi, salatlah kalian di belakang orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Walaupun misalkan dia seorang yang fasik, tapi selagi dia muslim, ketika dijadikan imam, maka sholatnya tetap sah seperti itu. Wal hadisu wa in kana dhaifan, walaupun hadisnya statusnya lemah, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, lakinnahu ma'mulun bihi li adillatin ukhra, tetapi hadis ini diamalkan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Sahih hadisnya lemah, tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain yang berbicara seperti ini. Wa dhahiru dzalika jawazu sholati khalfal fasiqin. Sehingga zahir dari hadis ini menunjukkan dibolehkannya sholat di belakang imam yang fasik. Berarti kalau misalkan kita sholat di kampung, imamnya ini rokok. Fasik bukan jemaah? Fasik. Merokok itu fasik. Sah tidak sholatnya? Sah, karena dia muslim. Tapi kalau imamnya suka tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, sah tidak jemaah? Ila hadrati
apa Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sah tidak sholatnya? Ini kembali kepada apakah dia sudah jatuh kafir atau tidak. Bertawasul dengan mayit yang sudah meninggal dunia, ini termasuk syirik besar atau syirik kecil? Hah? Silang pendapat. Ada yang mengatakan syirik kecil, ada yang mengatakan perbuatan ini bid'ah, ya. Tapi ala kulli hal itu haram. Sebenarnya mengatakan syirik kecil. Kenapa? Karena bisa menghantarkan kepada syirik besar. Tapi kalau minta kepada mayitnya, ya jelas syirik akbar. Wahai saya, ya, kabulkan hajat saya. Ini syirik besar. Tapi kalau menjadikan sebagai perantara kepada Allah, doanya masih kepada Allah. Tapi menjadikan mayit sebagai perantara, ini syirik kecil. Berarti kalau seperti ini jemaah masih sah tidak? Yang suka kadang imamnya tawasulan jemaah, sah tidak? Karena kalau kita sholat di kampung-kampung nggak lepas seperti itu jemaah. Jawabannya sah. Sholatnya apa? Sah seperti itu. Tapi kalau imamnya misalkan ternyata dia dukun, dia imam tetapi sampingannya praktek dukun, datang orang minta diramal, jenengan kok lurus nih, kayaknya usahanya lancar ini. Misalkan suka ngerawang hal yang gaib, misalkan jamaah saliyah, atau dia dalam artian mengklaim dirinya bisa mengetahui perkara gaib tanpa perantara siapapun. Syirik kecil, syirik besar? Syirik besar. Kalau seperti ini jelas ya, sudah dianggap keluar dari Islam, sehingga tidak boleh sholat di belakang orang yang seperti ini. Ya, kenapa? Ya tadi sudah melakukan syirik akbar seperti itu. Kemudian masalah wa khatifillah. Kemudian Syekh mengatakan, li'anna kalimatal ikhlas tadullu ala islamihi wa la tadullu ala adalatihi. Karena kalimat ikhlas, maksudnya kalimat tauhid, menunjukkan atas keislamannya, bukan menunjukkan atas keadilannya, ya. Nabi mengatakan salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan status Islamnya, bukan adil. Adil itu lebih dari itu jamaah. Adil itu muslim, ya, kemudian dia juga berakal, bahkan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencacati harga dirinya. Itu adil. Maka ngerokok itu bukan adil, karena dia fasik. Jadi adil itu di atas tadi ya, status Islam. Dia Islam tapi di atasnya. Makanya muslim belum tentu adil, ya. Maka untuk dalam artian menghukumi sholat seseorang itu sah, cukup dengan apa? Keislaman. Kalau dia muslim, maka sholatnya sah. Kalau dia muslim, maka sholatnya tetap sah seperti itu. Wal muradu bil hadis, dan yang dimaksudkan di dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah arifan bimaknaha aminan bimuqtadaha. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ini, orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maksudnya dia mengucapkannya dengan memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Karena syahadat itu jemaah sekalian ada 4 rukun. Ini wajib terpenuhi. Pertama jemaah diucapkan dengan lisan. Yang kedua diyakini dalam hati. Yang ketiga memahami maknanya. Kemudian yang keempat mengamalkan konsekuensinya. Kalau 4 ini tidak ada, maka syahadatnya tidak sah. Contoh misalkan ada orang dia
Dia meyakini dalam hati kalimat la ilaha illallah itu benar, tapi tidak pernah mengucapkan dengan lisan. Apakah kemudian dia dihukumi muslim? Ya tidak. Contoh seperti Abu Thalib, dia yakin Islam itu benar, tetapi tidak pernah terucap ya dengan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau misalkan dia mengucapkan dengan lisan, tapi hatinya tidak meyakini. Contoh seperti orang-orang munafik, dia mengucapkan dengan lisannya, tapi hatinya menolak, kufur. Ya maka yang seperti ini juga sama saja, dia tidak dianggap seorang muslim. Atau misalkan dia mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, tapi nggak paham artinya. Apa sih konsekuensinya? Ya sama saja, percuma. Ya. Sehingga penting untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah. Apa sih artinya? La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Ini penting, karena sesembahan itu banyak, tapi semuanya batil. Yang benar cuma Allah. Makanya rukun dari la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama ya an-nafyu, artinya meniadakan. Maksudnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha berarti wajib meniadakan segala macam Tuhan-Tuhan selain Allah. Harus. Dia tiadakan patung, dia tiadakan apa? Berhala-berhala, dukun dan sebagainya. Itu wajib. Kemudian yang kedua al-isbat, artinya menetapkan. Maksudnya orang yang mengucapkan illallah berarti wajib menetapkan bahwa sesembahan yang benar itu cuma Allah. Itu harus. Agar kalimat syahadat kita sah. Kemudian ada 8 rukun ya, terkumpul dalam sebuah bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquma mahabbatin wa qiyatin wal qabulillah wa zida thaminhul kufrun minka bima siwal ilahi lal asya'i qad kulliha. Ini juga penting. Ilmu berarti kita harus belajar, yakin, harus diyakini, nggak boleh ragu-ragu. Ikhlas, nggak boleh dipaksa. Ada orang ditodong untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tidak sah. Kemudian wasidku, membenarkan, mahabbah, cinta. Kemudian ingkiyat, tunduk, menerima, qabul ya, menerima. Kemudian yang terakhir itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu penting. Nah, itu baru seorang muslim. Tidak hanya sekedar dalam artian membenci saja ya. Kita menjadi kesyirikan, tapi kalau kemudian hatinya masih suka, ya percuma. Muslim kok ketika acara-acara syirik malah ikut serta. Ketika ada acara misalkan apa jamaah, sedekah apanya, sedekah bumi, diminta iuran kok ngasih nyumbang. Nah, ini gimana syahadatnya ya? Padahal gini, itu kan apa jemaah? Acara tujuannya untuk melecehkan Allah. Allah ingin dihina jemaah. Kok dengan entengnya kadang kita ikut iuran. Padahal kalau misalkan gini, di satu komplek itu ada satu warga sudah lama tidak pernah zina. Kemudian RT-nya punya inisiatif kumpulin dana ya, sumbangan dari warga. Kenapa? Karena ada satu warga sudah lama tidak zina, pengen zina, nggak punya uang. Kemudian RT-nya datang ke rumah-rumah, Pak, ini ada si fulan sudah lama nggak zina, pengen zina, ayo kita iuran. Kira-kira kita ngasih tidak jamaah? Pasti kita mengatakan nggak mau, ini maksiat. Zina itu dibandingkan dengan syirik tadi masih lebih ringan. Tapi kadang kita jamaah ketika diminta iuran ngasih dengan dalih hatinya tetap membenci. Ya nggak bisa. Hati membenci kok tetap
ikut serta, nggak bisa. Nah, sehingga ini juga penting, ya. Tidak hanya sekedar membenci, menjauhi kesyirikan, tapi kita juga tidak hanya sekedar kita menjauh, tapi harus membenci. Tidak boleh mendukung, ya, dengan apapun, dana, tenaga, ya tidak boleh. Ya. Dan kemudian masalah ikhwan wa akhtifillah. Amma man dhahara minhu ma yaqtadi kufrahu fa innahu la tanfa'uhu la ilaha illallah. Adapun orang yang menampakkan hal-hal yang mengharuskan kekafirannya, maka kalimat la ilaha illallahnya tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Ya. Kama la tanfa' Abdullah ibn Ubay wa ashbahahu minal munafikin. Sebagaimana Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafik, dan orang-orang yang serupa dari golongan munafik, walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dibatalkan dengan pembatal keislaman, ya. Wa hadza amrun maklum, dan ini perkara yang maklum bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin, anna man wujida indahu nakitun min nawaqidil Islam, bahwa seseorang yang didapati pada dirinya satu pembatal dari pembatal keislaman, la tanfa'hu syahadatan, maka dua kalimat syahadatnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa in shalla wa shoma, walaupun dia sholat dan puasa. Di zaman kita itu kadang jamaah yang kesyirikannya lebih parah. Kalau zaman dulu itu syiriknya ketika lapang syirik. Zaman kita mau lapang mau sempit ya tetap syirik. Bahkan yang anehnya, sebelum berbuat syirik, zikirnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu minta kepada penghuni kubur. Yang diucapkan tadi itu, ya, menolak praktik yang akan dilakukan. Tapi ya tadi karena nggak paham, ya, zikirnya la ilaha illallah, praktiknya langsung bertentangan dengan apa yang diucapkan. Dan ternyata masih banyak orang yang seperti ini, jemaah. Sehingga penting bagi kita untuk terus dakwah kepada mereka. Wa mithlu dzalika ubadul asnam wa ubadul kubur. Dan yang seperti ini adalah para penyembah berhala, penyembah kuburan. La tanfa'uhum la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Wa qad madha dzikrul khilaf fi hukmi sholati khalfal fasiki wa in rajih sihatuha, ya. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwasanya selagi kefasikannya itu tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, maka sholat di belakangnya tetap sah. Tapi kalau kemudian kefasikan itu sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, berarti ketika itu tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh. Dan kata Syekh lah, ya, lewat pembahasan silang pendapat terkait hukum sholat di belakang orang yang fasik, dan pendapat yang kuat adalah sah, ya. Ma'aktibari annahu la yanbaghi an yakuna imaman ratiban, tetapi ingat, ya, dengan mempertimbangkan bahwa tidak selayaknya untuk dijadikan imam rawatib. Ya, imam rawatib kok tukang maksiat, jangan. Ya tadi, ya, fasik itu kan banyak. Apa cuma tadi imamnya sebelum menjadi imam ini dulu. Ini selayaknya jangan dijadikan imam rawatib. Sholatnya sah, tapi kalau bisa jangan dijadikan imam
rawatib. Kan jadi dijadikan panutan. Masa sih yang dijadikan panutan kita seperti itu? Apalagi anak-anak nanti lihat, imamnya sebelum sholat gini dulu. Ya. Apalagi juga akhlaknya tidak baik, muamalahnya juga tidak baik. Ya. Li'annahu yahrum ala man kana mas'ulan an ikhtiyaril a'immati tansibul fasiki imaman fis salawat. Ya. Karena haram hukumnya bagi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih para imam untuk mengangkat imam yang fasik. Ya, nggak boleh. Sebagai imam sholat tidak boleh. Karena ia diperintahkan untuk senantiasa menjaga kemaslahatan. Nah, sehingga harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Kalau memang kelihatan ya, kefasikannya, kalau bukan imam rawatib ya sah-sah saja, tidak masalah. Tapi kalau kemudian dijadikan imam tetap, sedangkan dia fasik, maka tidak pantas. Ya tidak pantas, dan tentu ini tanggung jawab pengurus-pengurus masjid seperti itu. Kemudian masalian al-wajhu tsalis, sisi yang ketiga, al-hadisu dalilun ala annahu yusalla ala man mata wa huwa yaqul la ilaha illallah. Hadis ini merupakan dalil bahwa hendaknya disolati orang yang mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Li'annahu tadullu ala annahu mata musliman, karena ini menunjukkan bahwa dirinya mati dalam kondisi muslim. Wa fil mas'alati istisna'at yadhkuruhal fuqaha. Dalam masalah ini ada pengecualian yang disebutkan oleh para fuqaha. Jadi artinya gini, ada misalkan jenazah dia orang fasik, misalkan dia mati bunuh diri, jamaah. Orang yang mati bunuh diri, dia muslim, matinya bunuh diri. Kira-kira dia sholati tidak, jamaah? Sholati tidak? Sholati. Soalnya bunuh diri itu dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, sehingga tetap disolati. Walaupun tokoh-tokoh agama disarankan untuk tidak ikut serta, tapi tetap disolati. Ada pembunuh mati, dia muslim, tapi tukang bunuh, apa kemudian disolati? Ya disolati selagi dia muslim. Perkara dosa pembunuhan itu ya sahih, dosa besar, urusan dia dengan Allah, dengan orang yang dibunuh. Tapi perkara kemudian kewajiban kita kepada sesama muslim adalah mensolati ketika meninggal, dan hukumnya fardu kifayah. Karena kalau kemudian tidak ada satu muslim pun yang mensolatinya, maka orang-orang yang mampu untuk mensolati, kemudian dia tahu kematiannya dan dia mampu untuk sholat tanpa ada udzur syar'i, maka kena dosanya. Adapun yang misalkan masih belum balik, atau ketika itu dia sakit sehingga tidak ikut sholat misalkan, ya tidak kena, walaupun dia satu kampung. Atau misalkan satu kampung tapi tidak tahu kematiannya, dan orang-orang sepakat tidak mensolatinya misalkan, yang kena dosa itu ya yang tahu, yang mampu sholat tapi tidak ikut sholat. Tapi kalau yang tidak mampu, ya tidak kena dosanya seperti itu. Tetapi ala kulli hal jamaah sekalian, bahwa seorang yang fasik ketika dia meninggal, selagi kefasikannya tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, maka tetap disolati. Wala annahu ya'ti syai'un min dzalika fi kitabil janaiz, insyaallah. Ya, mungkin saja penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan di kitab janaiz, insyaallah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.